Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya RNS Santika Sari dapat menemani Anda pada program Sarasehan, perbincangan seputar Jogja. Pemirsa, kita tahu bahwa sejak Februari 2025, pemerintah telah meluncurkan program cek kesehatan gratis yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat dari bayi baru lahir hingga dengan lansia. Nah, tentu kita ingin tahu sejauh mana program ini berjalan di daerah istimewa Yogyakarta. Di sini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita narasumber Bapak Dr. Gregorius Anung Trihadi MPH, selaku Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang, Dok. Selamat Mbak Iren dan pemirsa JITV. Terima kasih, Dok, telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi terkait dengan CKG pada hari ini. Nah, Dok, ngomong-ngomong terkait dengan cek kesehatan gratis, yang mana sudah berjalan 1 tahun lamanya, Dok. Boleh diceritakan nggak, Dok, bagaimana perjalanan CKG itu sendiri di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, terima kasih Mbak Iren. Jadi kalau kita tahu CKG atau mungkin orang lain mendengar sebagai PKG ya, pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis, ini kita tahu bahwa ini merupakan program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu misi Astacita Presiden kita terpilih, memang sudah dimulai sejak Februari 2025. Nah, untuk Yogyakarta sendiri kalau kita lihat, kami lihat data per 30 Desember 2025, ini memang sudah sekitar 37% dari 3,7 juta penduduk itu sudah terdaftar atau mendaftarkan diri untuk menjadi bagian atau untuk diperiksa secara sukarela ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, memang kalau dilihat dari angka masih ada peluang untuk meningkatkan. Nah, tetapi yang terbaik adalah dari 37% tadi yang sudah mendaftar, itu sudah sekitar 88% itu benar-benar kemudian akhirnya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat yang kita siapkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, kalau melihat data seperti ini kan berarti kita bisa mengasumsikan bahwa untuk DIY kita sudah sangat siap, terutama untuk infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat yang sudah mendaftar itu langsung bisa dilayani dengan angka yang tadi cukup tinggi ya, mendekati 90%. Baik, berarti bisa dikatakan CKG di DIY cukup berhasil ya, Dok ya, 1 tahun terakhir ini ya, Dok ya? Iya, cukup berhasil untuk masyarakat yang sudah tahu dan kemudian bersedia mendaftarkan. Nah, ini tantangannya kan masih sekitar 60% ya, untuk kita kemudian tahu dan kemudian kita mendaftarkan diri untuk dilakukan cek kesehatan gratis. Nah, kalau boleh diceritakan, Dok, sebetulnya animo dari masyarakat itu sendiri selama 1 tahun terakhir ini seperti apa, Dok, trennya? Apakah tadinya meningkat, lanjut menurun, atau seperti apa, Dok? Ya, ini menarik karena di awal diluncurkan di Februari 2025, ini animo masyarakat itu sangat tinggi ya. Apalagi kemudian pada saat itu tagline-nya kan cek kesehatan gratis. Nah, masyarakat itu begitu mendengar bahwa ada kata kesehatan, apalagi di belakangnya ada gratisnya, itu animonya sangat tinggi. Sehingga pada awal-awal itu yang mengakses atau mendaftar itu cukup tinggi ya. Nah, tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ternyata animo itu mulai turun dan ya mulai stagnan, tidak seperti di awal-awal program. Ini mungkin pentingnya kita selalu melakukan kampanye ya, bahwa pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis ini adalah program yang sangat penting. Oke, baik. Berarti mungkin PR kedepannya adalah terkait dengan bagaimana sih meningkatkan animo masyarakat sendiri untuk mau ikut CKG ya, Dok J. Yeah. Nah, kemudian kalau dari setahun terakhir ini kan sudah diperiksa nih, Dok, sekian ribu orang melakukan cek kesehatan gratis. Boleh diceritakan nggak, Dok, penyakit terbesar apa saja yang ditemukan dalam program tersebut? Ya, kalau kita lihat dari data yang sudah masuk di dalam sistem kita, yang patut menjadi perhatian kita bersama adalah beberapa potensi untuk penyakit tidak menular. Karena kalau data dari yang masuk ke kita itu sekitar 17% dari yang diperiksa itu
diketahui mengalami obesitas. Nah, obesitas itu sebenarnya mudah dideteksi hanya dengan mengukur tinggi badan dan berat badan. Nanti petugas yang kemudian akan melakukan perhitungan sehingga kemudian kita bisa tahu bahwa kita obesitas atau tidak. Nah, yang kemudian juga harus diwaspadai walaupun tidak obesitas, tapi ternyata kasus obesitas sentral atau obesitas yang hanya diukur berdasarkan lingkar perut itu ternyata lebih tinggi, di atas 30%. Jadi memang ini harus menjadi kewaspadaan kita. Nah, obesitas ini kan menjadi salah satu pintu masuk untuk terjadinya kondisi-kondisi atau penyakit tidak menular yang lainnya. Kemudian yang kedua itu hipertensi ya. Hipertensi ini juga kemudian dari segala umur itu cukup tinggi kasusnya ya. Jadi kasusnya cukup tinggi dan ini memang kemudian mungkin saja terkait dengan beberapa pola atau gaya hidup yang kita lakukan saat ini. Nah, yang ketiga mungkin di awal itu kami juga menemukan data yang cukup tinggi untuk kasus-kasus yang kadar gula darahnya mulai naik. Tapi untuk kasus-kasus seperti ini kan seperti hipertensi biasanya harus ada kemudian pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosisnya. Tapi alhamdulillah dari katakanlah mungkin berapa ribu yang kemudian kadar gula, belasan ribu yang kadar gulanya naik, itu hanya mungkin di bawah 1.000 yang kemudian akhirnya memang benar terjadi, kita asumsikan bahwa untuk pemeriksaan berikutnya kadar gulanya tetap tinggi. Berarti kita boleh berasumsi bahwa itu mungkin mempunyai masalah gangguan metabolisme gula atau kita sebut biasanya penyakit diabetes mellitus. Oke, berarti cukup mengkhawatirkan ya dok ya kalau misalnya kita nggak cek, kita taunya tuh sehat-sehat aja tapi ternyata gula darahnya tinggi ataupun tekanan darahnya tinggi. Jadi sebetulnya cek kesehatan gratis ini penting ya pemirsa ya. Jadi jangan ragu lagi, ayo segera datang ke puskesmas untuk mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Nah, mungkin kan tadi bisa dikatakan bahwa capaian CKG di Jogja tuh dikatakan masih belum cukup tinggi ya dok. Strategi apa nih dok dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan cakupan CKG agar bisa sesuai dengan target? Iya, kalau tadi di awal kan Mbak Erin sudah menyampaikan bahwa CKG ini adalah kehadiran pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat itu sehat gitu ya, dilakukan dengan deteksi secara dini. Nah, strategi yang digunakan karena ini untuk semua usia, berarti kita kemudian memilah sebenarnya dengan pemeriksaan berdasarkan usia dan mungkin diperluas. Selama ini kan yang sebagian besar yang dilakukan adalah CKG itu dilakukan di puskesmas. Mendaftar, kemudian nanti terdapat notifikasi, oh nanti kamu dilakukan pemeriksaan di puskesmas yang terdaftar atau mungkin puskesmas yang terdekat. Nah, ini kan kemudian acap kali beberapa masyarakat, kelompok masyarakat itu kan mungkin tidak punya waktu untuk mengakses puskesmas. Nah, salah satu yang kemudian kita gunakan adalah mendekatkan. Salah satunya adalah dengan kelompok usia sekolah. Nah, kelompok usia sekolah itu kan sudah tersegmentasi ya. Jadi mereka ada di sekolah. Nah, kemudian teman-teman yang ada di puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten kota itulah yang kemudian mendekatkan pelayanan tersebut. Atau lansia, dewasa dan lansia ini kan juga kemudian kadangkala dewasa terutama ya, dewasa itu kadangkala sebagian besar kan waktunya itu dipergunakan untuk bekerja, untuk mengakses kesehatan ke puskesmas. Kalau mohon maaf tidak sakit kadangkala nanti dulu ya. Ya, nanti dulu bukan berarti tidak mau tetapi nanti dulu. Nah, inilah yang kemudian ada juga sebenarnya program CKG untuk komunitas. Nah, komunitas itu bisa komunitas pemuda, komunitas mungkin Karang Taruna atau komunitas yang lain yang kemudian memenuhi kriteria usia dewasa. Nah, di sanalah kemudian bekerja sama dengan mitra, mungkin ada klinik atau ada institusi yang punya dokter dan sebagainya itu bekerja sama dengan puskesmas. Sehingga CKG itu bisa dilakukan di lokasi mendekatkan dengan komunitas, tetapi tetap kemudian bekerja sama dengan puskesmas karena kan memang nantinya pelaporannya itu kan ada di sistem puskesmas. Oke, jadi memang nanti strateginya adalah mendekatkan layanan ke masyarakat ke tempat-tempat yang sebetulnya itu sering banget dikunjungi oleh warga masyarakat ya dok ya. Mungkin nanti di posyandu di tingkat dusun, RW, kemudian tadi juga disebutkan ada CKG di sekolah, di tempat kerja. Nah, jadi
buat pemirsa yang sedang bekerja tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti CKG, karena sebetulnya layanan CKG juga sudah didekatkan di tempat kerja maupun di tempat-tempat umum pada event-event tertentu. Betul sekali. Mungkin Dok, ketika nanti nih pemirsa JETV sudah melakukan cek kesehatan gratis, kemudian sudah ada hasil raportnya, supaya bisa tetap menjaga kesehatan, apa nih Dok tipsnya Dok? Ya nanti kan teman-teman setelah melakukan Bapak Ibu semua lapisan masyarakat setelah melakukan cek kesehatan gratis itu kan ada raportnya atau ada hasilnya kira-kira seperti apa. Nah dari situ kita bisa melihat sebenarnya potensi risiko penyakit kita yang kemudian apakah nanti berapa tahun yang akan datang kita mungkin berpotensi mengalami masalah. Kuncinya sebenarnya kita tahu bahwa kita mempunyai risiko menjadi sakit karena sesuatu atau kita berisiko sakit karena kita sudah mengetahui faktor risiko itu ada di diri kita. Contoh tadi obesitas ya. Obesitas itu risikonya kan cukup banyak. Gangguan jantung, kemudian hipertensi juga dan sebagainya. Bahkan gangguan ginjal juga bisa. Nah, kembali lagi kemudian akhirnya nanti diarahkan oleh teman-teman itu kalau memang belum terlihat sakit yang mengubah gaya hidup melalui pendekatan gaya hidup sehat gitu kan. Kalau kemudian obesitas berarti bagaimana sih cara makan yang benar kemudian. Bagaimana membakar kalori supaya kita hilang kalori yang kemudian tertumpuk menjadi obesitas tadi. Oke, jadi memang ketika nanti pemirsa sudah cek kesehatan gratis tentunya harus ditindaklanjuti dengan pola hidup sehat ya Dok ya, dengan diet seimbang, kemudian juga tetap cek rutin kesehatan gratis, rajin olahraga, seperti itu. Nah, beberapa waktu yang lalu nih Dok, sempat rame di media sosial, ada flyer bahwa ayo cek kesehatan gratis senilai 1,5 juta. Nah ini mungkin di warga masyarakat, waduh bisa dapat uang 1,5 juta nih gitu kan. Itu penjelasannya gimana sih Dok sebetulnya Dok? Nah ini yang kemudian kami pikir ini juga kemudian salah satunya yang berpengaruh terhadap animo masyarakat. Nah animo masyarakat di awal kan pemeriksaan kesehatan gratis 1,5 juta. Nah bayangannya kan berarti kalau kita datang ke sebuah fasilitas pelayanan kesehatan 1,5 juta itu kan dapat pemeriksaan laboratorium lengkap, mungkin ronsen, bahkan mungkin kadangkala pemeriksaan yang lanjut gitu kan. Nah pemeriksaan kesehatan gratis ini flyer tersebut maksudnya bukan demikian. Jadi 1,5 juta itu adalah nilai kalau semua yang dilakukan di dalam list pemeriksaan kesehatan gratis itu dilakukan. Akan tetapi proses pemeriksaan kesehatan gratis ini kan kita menggunakan screening. Salah satunya penapisan dengan kuesioner. Nah, kuesioner inilah kemudian apabila contoh di kuesioner dan pemeriksaan awal itu ada gangguan hipertensi, berarti ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, berarti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laborat yang terkait dengan hipertensi. Salah satunya adalah pemeriksaan lipid atau pemeriksaan lemak. Tapi kalau kemudian normal, ini belum diperiksa seperti itu. Jadi memang ini yang kemudian di flyer itu di awal memang wah 1,5 juta dan menimbulkan kadangkala 1,5 juta kok di puskesmas cuma dapat begitu ya. Nah ini yang kemudian akhirnya mungkin saja berpengaruh terhadap animo masyarakat yang kemudian menurun. Artinya 1,5 juta itu kalau kita dapat komplit itu dari sasaran bayi sampai lansia gitu ya. Baik, terima kasih Dok. Kemudian terakhir sebelum kita tutup sesi bincang-bincang kita pada kali ini Dok, apa pesan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya bagi warga masyarakat yang mungkin masih ragu, masih nunda-nunda nggak mau CKG dulu? Ya, untuk warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, CKG ini adalah program yang sudah digulirkan oleh pemerintah mulai tahun 2025 dan ini adalah bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat DIY agar memastikan kesehatan masyarakat di DIY itu dideteksi sejak awal. Nah, jangan takut untuk mendaftar yang pertama melalui aplikasi Satu Sehat ya, Satu Sehat Mobile atau datang ke puskesmas kalau tidak bisa ya, atau kemudian menggunakan akses yang tadi CKG komunitas, itu bisa bekerja sama dengan puskesmas. Jangan takut untuk mendaftar dan apabila sudah mendaftar, kemudian datanglah ke fasilitas yang bekerja sama atau kemudian yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Tidak perlu takut untuk mengetahui bahwa saya punya potensi atau risiko untuk terjadinya penyakit tertentu.
akan lebih baik apabila kita mengetahui sejak dini. Karena apa? Dengan diketahui sejak dini, kita dapat mengendalikan faktor risiko dan melakukan penanganan awal sejak dini sehingga kita tidak jatuh pada sakit yang lebih berat. Artinya apa? Kita tetap sehat. Jadi CKG ini adalah kehadiran untuk memastikan masyarakat yang sehat agar tetap sehat. Baik, jadi sudah jelas ya pemirsa JITV bahwa sebetulnya cek kesehatan gratis adalah hak bagi seluruh warga masyarakat. Mumpung pemerintah kasih program, ayo kita manfaatkan bareng-bareng. Jangan ragu lagi, jangan tunda-tunda lagi. Yang belum daftar, segera daftar program cek kesehatan gratis di Fasiankes terdekat. Terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Gregorius Anung Trihadi MPH selaku Kepala Dinas Kesehatan DIY yang telah berkenan hadir memberikan informasi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Baik pemirsa, saya RNS Santika Sari beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.